Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dia Prameswari dari program studi pendidikan sejarah dengan NIM saya 2305166037. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan daripada pembuatan video ini, yakni sebagai tugas remedial mata kuliah Mikro Teaching. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan 4 contoh perbaikan mengenai keterampilan dasar mengajar. Yang pertama adalah keterampilan menjelaskan, kemudian yang kedua ada keterampilan mengadakan variasi, kemudian yang ketiga ada keterampilan memberikan penguatan, yang terakhir yang keempat adalah keterampilan mengelola kelas. Langsung saja kita mulai pada penjelasannya. Baik, yang pertama adalah keterampilan menjelaskan, di mana nantinya saya akan memperbaiki dalam bentuk penekanan informasi-informasi penting. Saya akan menyampaikan pokok-pokok mengenai peristiwa Rengas Dengklok, kemudian dilanjutkan setelah penekanan informasi-informasi penting. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, hingga di mana siswa merasa benar-benar paham atas materi apa yang saya sampaikan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana peristiwa berupa pengasingan antara Soekarno dan Muhammad Hatta ke rumah Laksamana Maeda, yang mana pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua, sehingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu. Untuk apa? Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, begitu. Jadi tujuan daripada peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri adalah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan tidak ingin terlalu lama untuk mempersiapkannya, begitu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, Najwa. Siapa aja, Bu, yang diculik ketika peristiwa itu, Bu? Nah, untuk yang diculik ketika peristiwa Rengas Dengklok itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi perlu diingat, yang diculik itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, begitu ya. Yang kedua adalah kemampuan atau keterampilan mengadakan variasi, di mana yang akan saya lakukan di sini adalah mengapresiasi peserta didik dengan cara yang bervariatif dan memberikan ekspresi yang ramah dan ceria ketika proses belajar mengajar. Oke, baik, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait peristiwa Rengas Dengklok, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Kira-kira menurut kalian perbedaan pendapat seperti apa sih yang terjadi sampai ada peristiwa Rengas Dengklok? Ayo, siapa yang cepat ingin menjawab, silakan angkat tangan. Oke, Azida, kira-kira kenapa sih itu peristiwa Rengas Dengklok itu perbedaan pendapatnya seperti apa? Jadi perbedaan pendapatnya itu golongan muda pengen cepat-cepat merdeka gitu, sedangkan kalau golongan tua ini pengen lebih sabar gitu, tapi sedang terancam gitu, Bu. Benar, beri tepuk tangan untuk Azida. Baik, terima kasih, jawabannya sangat bagus. Terima kasih Azida sudah menyimak dengan baik materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih ya Azida. Baik, yang ketiga adalah keterampilan memberikan penguatan, yang mana yang akan saya perbaiki di sini. Yang pertama adalah memberi penguatan dengan cara mendekati. Ketika ada siswa yang merasa kesulitan ketika menjawab soal pertanyaan atau soal ulangan, maka saya akan mendekati siswa tersebut dan memberikan semangat atau support sebagai bentuk menyemangati siswa tersebut ketika merasa kesulitan. Kemudian yang kedua adalah memberi penguatan secara tidak penuh, dimana ketika ada satu momen siswa yang jarang sekali bertanya, kemudian ia memberanikan untuk bertanya, maka guru memberikan apresiasi dengan cara tersenyum dan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Oke, dikerjakan dengan benar-benar ya anak-anak untuk soal-soalnya. Siap, Bu. Azida, apakah mengalami kesulitan? Iya, Bu. Saya masih kurang tahu di bagian ini, Bu. Iya, Bu, bagian situ masih membingungkan sih, Bu. Oke, jadi itu adalah bagaimana sih, kamu harus menjelaskan bagaimana sih runtutan daripada peristiwa Rengas Dengklok itu. Jadi begitu ya. Semangat untuk mengerjakan soalnya. Semangat Azida, semangat Najwa. Iya, Bu. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, kira-kira perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, apakah anak-anak sekalian ada yang tahu pendapat daripada golongan tua pada saat itu? Saya, Bu. Oke, Najwa, terima kasih. Silakan menjawab. Sepertinya mempercepat kemerdekaan, Bu.
Oke, terima kasih Najwa sudah menjawab pertanyaannya. Akan tetapi untuk jawabannya itu kurang tepat. Dan apakah ada yang bisa memperbaiki daripada jawabannya Najwa? Oke, Azida silahkan menjawab untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pendapat golongan tua itu ingin memastikan kebanyakan itu dipersiapkan dengan lebih matang meskipun tidak tergesa-gesa. Oke, tidak tergesa-gesa ya. Terima kasih Azida, jawabannya sangat bagus. Beri tepuk tangan untuk Azida, untuk Najwa juga. Terima kasih sudah berani menjawab pertanyaan yang saya berikan. Iya. Baik, yang keempat adalah keterampilan mengelola kelas, di mana saya akan melakukan perbaikan dengan cara memberikan teguran kepada siswa jika suasana memang sudah tidak kondusif. Dan apabila tetap tidak kondusif setelah diberikan teguran, maka saya akan memberikan hukuman terhadap siswa yang ribut dan menjadi penyebab terjadinya ketidakkondusifan pada proses belajar mengajar. Ibu, Azida gabung. Azida, tolong kondusif dan kerjakan dengan baik soalnya, jangan mengganggu temannya. Kasihan Najwa tidak fokus dalam mengerjakannya itu. Bagaimana Najwa? Iya Bu. Azida, sudah saya peringatkan untuk tidak mengganggu Najwa. Bagaimana sih ini kok tetap dilanjutkan terus? Maju ke depan. Iya. Silakan maju ke depan selama sampai akhir pembelajaran. Najwa bisa dilanjutkan untuk pengerjaan soalnya. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. 2, 3. Baik, terima kasih telah menyaksikan. Itu tadi adalah 4 contoh perbaikan daripada keterampilan dasar mengajar yang telah saya buat. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.